Perkenalkan, namaku Dodi. Umurku sekarang 25 tahun, masih jomblo atau sendiri, dan belum menikah. Aku berasal dari salah satu kampung di Jawa Tengah, dan kebetulan kampungku masih agak terpencil. Belum banyak tersentuh oleh dunia luar. Sebagian besar penduduk di kampungku kebanyakan sebagai petani. Ada pula yang merantau, terutama yang muda-muda. Kedua orang tuaku juga sebagai petani. Mereka menggarap sawah peninggalan kakek yang diwariskan kepada bapakku. Sebenarnya wajahku tidak jelek-jelek amat. Namun sampai sekarang aku belum ketemu jodohku. Namun aku tidak begitu khawatir. Aku yakin kalau sudah waktunya jodoh akan datang dengan sendirinya. Kali ini aku akan bercerita tentang kejadian 5 tahun yang lalu, sewaktu aku masih bekerja di Pulau Sumatera. Kejadian ini masih bisa sangat kuingat sampai sekarang, dan aku berharap bisa melakukannya kembali. Dulu di dekat kos-kosanku di Sumatera, aku punya tetangga seorang wanita yang usianya 35 tahun, dan waktu itu usiaku baru 20 tahun. Dia bernama Mbak Ana, dan waktu itu Mbak Ana ini belum bersuami. Dia adalah seorang wanita yang cantik dan menggemaskan. Ketika itu aku baru tiba di Sumatera dan tinggal di kos-kosan yang disediakan oleh pabrik tempatku bekerja. Sore itu aku bersama dengan temanku makan di rumah makan sederhana karena aku ingin merasakan kuliner di sini. Dan saat itulah aku melihat Mbak Ana pertama kali. Aku kagum dengannya waktu pertama kali bertemu. Keesokan harinya aku pun mencoba makan di tempat yang sama, berharap bisa melihat Mbak Ana lagi. Dan alangkah beruntungnya aku bisa melihatnya lagi di tempat yang sama. Dan usut punya usut, ternyata Mbak Ana adalah pemilik rumah makan ini. Aku pun merasa senang karena bisa melihatnya setiap hari di sini. Sampai suatu hari aku tidak sengaja bertemu dengannya di sekitaran kos-kosanku. Dan alangkah beruntungnya aku karena bisa bertemu dengan Mbak Ana sedekat ini. Dia pun malah menyapaku, kamu kan cowok yang sering makan di tempatku?" tanya Mbak Ana. Iya Mbak, kok Mbaknya ada di sini?" tanyaku. "Loh, ini kan rumahku," jawabnya. Aku kaget sekali, dan ini pertama kali aku tahu kalau Mbak Ana tinggal di sini. Lalu kami pun baru kenalan saat itu. Setelah itu Mbak Ana pergi ke rumah makan miliknya. Malamnya pun aku kembali memikirkan kejadian tadi, dan aku pun mulai menyusun rencana. 3 hari kemudian pas hari Minggu, pagi-pagi jam 6 aku iseng-iseng naik motor lewat depan rumah Mbak Ana. Aku memperkirakan kalau jam segini dia pasti akan pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan rumah makannya.
Dan benar saja, aku melihat Mbak Ana di depan rumah akan menutup pintu. Dan aku pun memberanikan diri untuk mengantarnya ke pasar. Awalnya dia menolak, namun karena usaha dan sedikit gombalan, akhirnya Mbak Ana bersedia ku antar ke pasar. Disinilah Mbak Ana menceritakan kehidupannya. Rupanya dia akan menikah 3 bulan lagi. Calonnya adalah seorang duda beranak 2. Rupanya Mbak Ana terpaksa karena usianya yang semakin bertambah dan tidak tahu lagi harus memilih pasangan. Dan sebelum pernikahan terjadi, dia ingin bebas merasakan kehidupan sebelum akhirnya jadi ibu rumah tangga. Mendengar cerita yang demikian, aku pun mulai menangkapnya dan sambil mencari kesempatan. Semenjak saat itu, aku pun jadi sering main ke rumah Mbak Ana. Hanya sekedar ngobrol sambil minum kopi. Dan aku pun sering memperhatikannya. Ketakutanku yang dulu kini sudah berubah menjadi keberanian. Kami pun semakin akrab dan tak ada malu-malu lagi ketika kami bercerita tentang masalah pribadi. Sampai suatu hari dia bicara kalau ingin melakukan hal itu dengan orang lain sebelum hari H pernikahannya. Karena calonnya seorang duda, jadi mungkin tidak ada masalah. Aku pun segera memulainya karena sudah ada lampu hijau dan Mbak Ana menyambutnya dengan gembira. Sungguh beruntungnya diriku saat itu, karena selama 2 bulan lebih kejadian itu berlangsung tiap hari. Sampai hari di mana Mbak Ana menikah, aku sudah tidak menerima kabar darinya sejak saat itu, karena dia tinggal bersama suaminya. Aku masih berharap walau cuma sedikit, suatu saat nanti bisa bertemu Mbak Ana dan melakukan keindahan itu lagi.